Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusman Kasmal, NPM 1912011280. Saya sebagai ketua kelompok 8 akan menjelaskan percobaan melakukan tindak pidana. Oke, kita lihat dari pengertiannya ya. Hukum pidana positif memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan secara selektif. Tindak pidana yang tidak selesai itu disebut dengan percobaan atau yang diatur dengan KUHP. Pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah percobaan tersebut diatur dari buku KUHP tentang percobaan pasal 53. Tapi di pasal 53 ini tidak ada pengertiannya secara khusus. Nanti kalian akan tahunya dari beberapa doktrin. Pasal 53 menjelaskan: 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ingat ya tadi katanya ya, atau kuncinya niat. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Nah ini nih ada rumusnya sepertiga ya, ingat itu. Nah untuk yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Berarti gede juga nih 15 tahun nih, hati-hati. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Nah, di sini ada nih penjelasannya. Menurut doktrin, yang dimaksud dengan percobaan adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Jadi permulaannya nih, tapi kejahatannya belum selesai dilakukan. Sedangkan menurut Algra, percobaan adalah berusaha keras melaksanakan perbuatan yang dapat dipidana, di mana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kendaknya sendiri. Berapa jenis percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana? Misalnya, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dalam pasal 300 ayat 4 KUHP, atau percobaan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 dan pasal 352 KUHP. Nah, ada beberapa pandangan tentang percobaan. 1. Percobaan dipandang sebagai Starfausdenungsgrund atau dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang. Menurut pandangan ini, seseorang yang untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak semua unsur delik tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi unsur delik yang belum semuanya ada tapi udah memenuhi rumusan pasal 53 dia tetap dipidana. Sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Sehingga menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri atau disebut dengan delictum sui generis, tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna. 2. Percobaan dipandang sebagai Stadtbestandsausgrund atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat. Jadi ini ada hubungannya ya. Dan lengkap. Percobaan merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk khusus atau istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri. Alasan Muljanto memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri, ini ada alasannya nih, kenapa dia memasukkan itu sebagai delik tersendiri. 1. Pada dasarnya, seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik. 2. Dalam konsep perbuatan pidana, ukuran delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat. Yang ketiga, dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai. Yang keempat, dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik tersendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan. Misalkan delik-delik makar dan diatur pada pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Sekarang ada unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat atau disebut dengan Voornemen. 2. Adanya permulaan pelaksanaan yang disebut dengan Begin van Uitvoering. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Sekarang saya akan jelasin satu-satu nih. Adanya niat. Pendapat sempit telah dianut oleh Voss yang memberikan arti niat di sini sebagai kesengajaan sebagai tujuan saja. Menurut doktrin hukum tingkatan kesengajaan ada 3 macam. 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yang disebut dengan kesengajaan dalam arti sempit. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Pada ahli hukum yang berpendapat bahwa niat adalah kesengajaan dalam semua bentuknya. Bentuk nyata niat kejahatan. Menurut pemahaman kelompok kami, niat dalam kejahatannya itu misalkan nih, ada Pak RT sedang jalan kaki, namun sekelompok orang sudah mengetahui letak lokasi itu. Jadi ini udah diincar gitu Pak RT ini. Nah, berencana untuk membunuh Pak RT karena kesal dengan kebijakan yang dibuat oleh Pak RT itu. Jadi mau dibunuh, ada orang ketahuan misalkan kelompok oknum itu, nah kena. Tapi lain cerita nih, dengan menabrak orang sampai meninggal karena ngantuk atau berita hot news kematian siswa pramuka karena susur sungai yang lalai oleh pembina pramuka, itu beda lagi. Itu karena dia tidak sadar. Nah, sini ada RKUHP. Kalau sini bilangnya paragraf 4 ya. Paragraf 4 percobaan. 1. Di pasal 17. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju. Oh, berarti di sini dikasih pengertian ya. Kalau di RKUHP ini ya, jadi jelas apa itu percobaan. Menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. 2. Permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 terjadi jika huruf A. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. 2. Yang bagian B. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Nah, yang ketiga nih pasal 17. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3. Beda ya. Tadi maks 1/3, sekarang 2/3. Dan dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Berarti ini lebih, kalau diterapin kita, berarti ini lebih berat 2/3 ya. Masa pidananya. Paling lama juga sama 15 tahun. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana secara dengan pidana tambahan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini juga ada pasal 18. Percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku. Jadi ini ada pengecualian ya kalau dari KUHP ini. Kalau misalkan tidak dipidana itu apa aja? Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri. Yang kedua ini dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan satu akibat perbuatan. Ya, itu aja sih ya dari saya, nanti akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Gracia Swinurat, NPM 1912011140. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur permulaan pelaksanaan. Mengenai unsur kedua dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 53 KUHP, yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan, itu baik menurut memori Pantolecing maupun pendirian para ahli. Tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksudkan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Sekalipun demikian, tentang unsur kedua dalam 53 KUHP merupakan persoalan pokok yang cukup sulit dalam percobaan, karena baik secara teori maupun praktik selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Tentang dapat dipidananya percobaan dari sudut perluasan orang yang dipidana atau subjektif dan perluasan berbahayanya perbuatan objektif, yaitu pandangan subjektif menganggap bahwa yang melakukan percobaan itu harus dipidana oleh karena sifat berbahayanya orang tersebut, dan pandangan objektif menganggap bahwa dasar untuk memidana percobaan itu disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Menurut H.J. Winkle, sesuai dengan pendapat Van Hammel, bahwa pandangan subjektiflah yang paling benar, karena bukan saja aliran ini sesuai dengan hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai akarnya pada manusia yang berwatak jahat dan dalam mengenakan pidana menurut rumus umum, sebagaimana hal
dalam percobaan yang mengandung unsur kesengajaan itu salah satunya yang memberi pegangan. Menurut Pompey yang menunjuk pendapat Simons sebagai penganut pandangan yang objektif, menyatakan bahwa ada perbuatan manakala dalam delik dirumuskan secara formil apabila telah dimulai dengan perbuatan sebagai dirumuskan dalam undang-undang, dan dalam delik yang dirumuskan secara material apabila telah ada perbuatan yang menurut sifatnya dapat langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa melakukan perbuatan lain. Contohnya kasusnya sebagai berikut. A bermaksud melakukan pencurian di rumah B. Untuk melaksanakan maksudnya itu, A telah mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Rahmiati, NPM 19120111164. Di sini saya akan menjelaskan unsur pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Rumusan pasal 53 KUHP bagian terakhir mempunyai kedudukan khusus yang bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan. Ada sementara pendapat bahwa bagian akhir percobaan itu bukan sebagai unsur ketiga delik percobaan, melainkan sebagai syarat penuntutan. Sebaliknya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian terakhir rumusan pasal 53 KUHP itu sebagai unsur ketiga delik percobaan karena keadaan pelaksanaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh jaksa, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar. Pelaksanaan kejahatan yang dituju tidak selesai karena kehendaknya sendiri ini dalam praktek dapat terjadi karena halangan dari luar diri pembuat. Beberapa hal yang dapat menjadi halangan di luar pembuat meliputi: yang pertama, ada halangan fisik yang menjadikan pembuat tidak dapat meneruskan perbuatannya. Lalu, halangan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Yang ketiga, halangan fisik yang menjadikan pembuat tidak meneruskan perbuatannya. Dalam memori Van Tulichting dicantumkannya unsur ketiga ini di dalam pasal 53 KUHP, itu ialah untuk memberikan jaminan tidak akan dipidananya orang yang dengan kehendak sendiri secara sukarela membatalkan atau mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya. Selain itu, atas pertimbangan kepentingan umum atau utilitas, bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah dengan menjamin orang-orang yang telah mulai melaksanakan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan atau membatalkan pelaksanaannya untuk tidak dipidana. Hal ini menurut Pompey adalah untuk kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat dengan taktik oportunitas. Umar Seno Aji berpendapat sebagai alasan pemaaf, sedangkan Voss berpendapat lain bahwa unsur ketiga ini sebagai unsur tambahan untuk dapat dipidana. Mulyatno tidak setuju kalau unsur ketiga ini dipandang sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan penghapus pidana, karena perbuatannya tetap tidak baik. Karena yang baik adalah tidak melakukan percobaan sama sekali, sehingga tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan. Dengan demikian, dalam perbandingan hukum pidana seperti tersebut di atas, terlihat bahwa ada hubungan unsur ketiga antara hukum pidana material dan formil. Pemidanaan terhadap percobaan. Menurut sistem KUHP, yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap kejahatan, sedangkan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut pasal 53 ayat 2 KUHP, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan. Pasal yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Jadi, misalnya untuk percobaan pembunuhan, maksimumnya adalah 15 tahun penjara. Karena percobaan pembunuhan, maka 15 tahun dikurang sepertiga kali 15 tahun. Jadi hanya 10 tahun. Jadi untuk percobaan pembunuhan maksimum pidananya 10 tahun, sedangkan untuk pembunuhan biasa maksimum pidananya adalah 15 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUHP maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya menurut pasal 53 ayat 4 adalah sama dengan kejahatan selesai.